Baik, selamat sore teman-teman, selamat bergabung. 15 jam 16.15 acara kita akan mulai. Jadi 4 menit lagi kita akan memulai eh, acara webinar online pada sore hari ini. Just for your information, teman-teman, eh, di akhir season kami akan membagikan door prize e-wallet bagi 5 penanya terbaik dan akan mendapatkan door prize dari founder Kompas. Jadi teman-teman nanti bisa bertanya sebaik mungkin yang berbobot untuk narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Penanya 5 terbaik akan mendapatkan door prize e-wallet dari founder Kompas. Baik teman-teman yang belum join bisa dikasih tahu 15.15 kami akan memulai acara ini. Jadi teman-temannya yang masih belum join tolong diinfokan kalau kita akan mulai jam 16.15 menit. Selamat sore Cap Tivano Lebang. Selamat sore Cap Ahmad Alif. Apakah dengar suara saya, Cap? Jelas, terima kasih. Ya, mohon Siap, izin, siap. Cap. Eh, 2 menit lagi kita akan mulai Nah, acara baik. ini. Jadi sambil nunggu teman-teman, Hmm, habis ini kita akan mulai acara ini, Cap. ya, siap. Selamat sore, Mas Dani. Ya, sore Cap Alif. Gimana kabar, Cap? Ya, panggil aja Mas Alif aja, biar lebih Ya, akrab. siap, siap, siap. Alhamdulillah, hebat Mas Dani. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memoderatori webinar pada sore hari ini. Siap. Terima kasih kembali, Cap, atas kepercayaannya. Terima kasih. Jadi 16.15 kita akan memulai acara ini, Cap, supaya waktunya juga presisi. Jadi 1 menit lagi kita akan mulai. Untuk teman-teman yang belum join, silakan dikasih tahu. Kita akan mulai. Nah, 16.15 kita akan memulai acara ini. Di Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di online webinar kami yang bertunjuk Sharing Session with Pilot Harbor Singapura. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya kepada teman-teman dalam acara ini. Sebelum kita memulai, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Mas Dani Alfiansyah dan saya akan menjadi moderator untuk acara ini. Pada sesi ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, berpengalaman di eh, bidangnya, yaitu di Harbor Pilot Singapura, Captivano Lebang. Beliau seseorang pilot Harbor Singapura dari Indonesia yang sudah lama dan memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan di bidangnya.
Dan juga izinkan saya memperkenalkan founder Kompas, yaitu Cap Ahmad Alif. Beliau seorang pelaut. Beliau juga sebagai master mempunyai pengalaman kurang lebih 5 tahun di Singapura area. Beliau juga membantu para pelaut Indonesia untuk bekerja di Singapura. Beliau juga memiliki pengalaman yang luas dalam ilmu navigasi dan juga pengelolaan pelabuhan, serta berkontribusi dalam berbagai proyek dan inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dalam dunia keselamatan dan pelabuhan. Baik, agenda sore hari ini saya akan bacakan mulai dari awal sampai terakhir. Yang pertama yaitu pembukaan dan pengenalan narasumber. Kemudian kita akan lanjut sharing session bersama narasumber kami yang luar biasa. Jadi teman-teman jangan lupa kasih pertanyaan yang oke banget. Jadi all question insya Allah bisa dijawab sama beliau. Jadi yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Kemudian sesi keempat yaitu penutup. Jadi saya notice lagi kepada teman-teman, di akhir season kami akan membagikan door prize yaitu e-wallet sebanyak 5 penanya. 5 penanya terbaik akan mendapatkan door prize dari founder Kompas. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita yaitu Kapten Tivano Lebang untuk memulai sharing season. Dan sekarang kami akan mengulas lebih dalam kisah perjalanan Kapten Tivano Lebang yang sangat inspiratif. Selamat sore, Kap Tivano Lebang. Selamat sore, Mas Dani. Terima kasih. Sore, Kap. Gimana kabar, Kap? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Kapten Ahmad. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Kak Tivano. Alhamdulillah. Oke. Ya, Selamat Sekarang sore juga buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Semoga teman-teman nanti mendapatkan berkah ilmunya dan semakin banyak pengetahuan yang kita dapat juga. Karena sharing is caring. betul sekali. Ya, terima Jadi, kasih. Ya. Jadi, mungkin ada beberapa teman-teman ini agak ini Cap, kepo dalam dunia Cap. Jadi ya, mungkin saya juga kepo sih Cap sebenarnya Cap. ya, betul. Jadi Baik. bisa diceritakan Cap ya, kapan dan bagaimana Kapten pada saat itu memulai karir sebagai harbor pilot Singapura. Baik, baik. Jadi sekali lagi ya, perkenalkan nama saya Tivano. Sebenarnya istilah kapten yang saya yang apa sampean-sampean semua panggil itu hanya panggilan akrab. Karena kalau mau dilihat secara ijazah, saya bukan kapten, ya. Tidak punya pengalaman sama sekali koman atau memimpin sebuah kapal. Jadi istilah Captivano itu hanya sebagai gimana ya? Betul kan Mas Ahmad? Kita kalau di kapal kalau kita ketemu ya panggilan akrabnya yaitu Cap. Jadi kita biar clear dulu, saya tidak memiliki ANT 1, bukan sebagai kapten koman, tetapi sudah berpengalaman sebagai harbor pilot. Jadi saya mulai ya. Saya kalau mau dihitung SMA, kalau hitung angkatan SMA saya itu tamat 2006. 2006 ya. 2006. Tapi tahun 2005 saya mulai kuliah dulu ke Filipina. Jadi sebelum saya berlayar, ngambil pelayaran ini, saya ke Filipina. Ngambil apa di Filipina? Saya kuliah sebagai perawat, keperawatan. Jadi dari 2005 sampai 2008, saya di Filipina, di Manila khususnya, belajar keperawatan. Kenapa keperawatan? Karena saya bersaudara tiga, ya, tiga bersaudara laki-laki, yang bungsu cewek, jadi 4. Abang saya nomor 1, nomor 2 udah pelaut semua juga. Bapak saya juga pelaut juga, dosen di PP Makassar. Jadi ibu sedikit bahasa Inggrisnya reluctant, apa itu? Agak tidak menginginkan saya untuk berlayar. Jadi saya mencoba jalur lain.
tahun 2005 waktu kelas 2 SMA langsung loncat ke Filipina mulai kuliah tanpa ijazah SMA. Eh, Kemudian gagal karena bukan niatnya di situ. Dari kecil saya mau berlayar. Akhirnya 2008 kembali ke Indonesia, eh, daftar untuk tes masuk di PIP Makassar angkatan 30 tahun 2009. Jadi saya tes di PIP Makassar tahun 2009, lulus, lulus dan udah ikut Mada Bintal. Nggak tahu kalau ada alumni PIP di sini. Udah ikut Mada Bintal 2 minggu, udah susah-susah dengan catar-catar lain. Tetapi dikarenakan perbedaan ideologi yang saya miliki dengan sistem pendidikan eh, pelaut di Indonesia, jadi saya kurang srek gitu istilahnya. Jadi saya rasa tidak cocok, saya mengundurkan diri. Jadi 2009 saya mengundurkan diri, Angkatan 30, PIP Makassar, kemudian pindah ke Akademi Laut Malaysia. Jadi saya mulai sekolah pelayaran itu tahun 2009 di Akademi Laut Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai Alam. Ya, jadi saya 2009 mulai di Alam, lulus 2012, mempunyai berkesempatan praktek prola di perusahaan American President Line atau APL. APL yang dibawahi oleh NOL Singapura. NOL Singapura. Neptune Orion Lines. Jadi saya kadet dua kapal di NOL atau APL pada saat itu, kontainer, menjadi satu-satunya kru Indonesia yang di fleet umum di perusahaan tersebut. Jadi ada juga kru Indonesia, tetapi mereka dipusatkan di satu kapal dan itu trade-nya cuma di Jakarta. Kemudian lulus 2012, 2013 sampai 2014 saya berlayar sebagai Mualim 3 di perusahaan tersebut. Mualim 3, kemudian dapat promosi Mualim 2 di tahun 2014. Kemudian saya mencoba-coba peruntungan saya di Singapura karena saya lihat ada tahun-tahun itu 2014-2015 ada lowongan dibuka di PSA Marine yaitu sebagai harbor pilot Singapura. Jadi 2014 saya mulai mengajukan kirim email ke PSA Marine sebagai sebagai perusahaan yang mengelolai pelabuhan di Singapura. Eh, Tes, interview, simulator, kemudian tes wawancara. Dari 15 kandidat tahun 2015 itu, yang tembus cuma 2, saya dengan satu orang Sri Lanka, dan yang akhirnya dapat job itu cuma saya sendiri. Dari angkatan itu ya, dari angkatan penerimaan intake yang tahun 2015 itu, saya diterima masuk mulai Juli 2015. Maaf, Juni 2015. Jadi masuk 2015 Juni sebagai trainee pilot atau pilot under training. Jadi trainingnya cukup panjang, 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan saya rasa. Kemudian start operasional itu September 2016. Jadi semenjak September 2016 sampai hari ini saya bekerja sebagai harbor pilot di Singapura. Kira-kira seperti itulah latar belakangnya. Iya, Cap. Untuk yang paling menarik itu gimana ceritanya kok? Cap kan pas waktu itu kan belum lulus SMA ya, Cap ya? Oh ya, Iya. oke. Itu Oke, kok ya. kok bisa berlanjut ke jenjang yang itu apakah kejar paket C atau bagaimana, Cap? Iya, iya paket C. Jadi saya waktu 2009, ya kan kalau di istilahnya zaman SMA dulu paket C itu kayak kurang bergengsi ya. Iya, ya betul Ya sekali. kan, karena seakan-akan ini mungkin nggak ini. Jadi 2009 setelah saya kembali dari Manila, karena untuk melamar atau mengajukan permohonan ke PIP Makassar itu harus ada ijazah kan. Betul, 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 betul. Saya pakai ijazah tersebut untuk daftar di PIP Makassar. Alhamdulillah lulus, cuman ya itulah karena satu dan lain hal saya kurang srek dengan sistem kita di Indonesia ya. Jadi dengan berat hati saya tinggalkan.
Berarti dan untuk di alam itu untuk walaupun bukan warga negara situ itu bisa ya, Gap ya? Di alam itu. iya, itu menariknya. Itu menariknya. Jadi alam ini sebenarnya mungkin karena Malaysia itu basic di kampus-kampus itu udah pakai bahasa Inggris ya. Jadi di alam itu kami itu kalau mau dibilang international student, ya international student. Teman kelas saya tentu ada dari Cina Daratan, PRC. Kemudian ada dari Sri Lanka, ada Bangladesh, ada India, ada Yaman dari Timur Tengah, ada dari Eropa Timur, Ukraina. Jadi teman kamar saya bule sendiri dia dari Ukraina. Karena ya sebenarnya alam itu sekolah sponsor ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan Petronas, mereka mengirimkan taruna-taruna mereka ke sekolah tersebut untuk disekolahkan. Jadi begitu, mereka programnya seperti itu. Jadi waktu tahun 2009 masuk di alam dari 166 kadet, hanya saya kadet yang bayar sendiri, istilahnya bayar sendiri uang sekolah. Yang lain itu kadet itu disekolahkan semua oleh perusahaan, perusahaan seperti American Eagle Tankers, AET, kemudian MISC, Malaysia International Shipping Corporation, sama beberapa kapal-kapal perusahaan-perusahaan offshore di Malaysia, Bumi Armada, apalagi emas. Jadi mereka mengirimkan taruna-taruna mereka ke alam untuk sekolah. Nanti mereka mengabdi seumur hidup di perusahaan tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Berarti untuk teman-teman juga ini para para anak muda ini juga bisa ya, Gap ya, untuk masuk di situ, Gap. Ya, sebenarnya memang bisa karena sekolah tersebut itulah bukan ingin ini ya, bukan ingin membanding-bandingkan, tetapi kita di setiap negara kan sistem pendidikannya kan khususnya pendidikan kelautan ini agak beda-beda ya. Ya, ada plus minus lah masing-masing. Jadi di alam itu ya terbuka untuk umum. Jadi siapapun itu orang Indonesia sekarang detik ini pun bisa datang ke sana membawa jasa SMA dan belajar mendaftar sebagai taruna pelaut di sana. Kalau nggak salah minggu lalu dari alam itu ada yang ke STIP kemarin. Mereka seperti seperti Stay student. sharing-sharing gitu. Iya, Gitu ya, Gap. Menarik iya. sekali, Gap ini. Menarik, menarik. Sama seperti kalau kita mau kuliah kedokteran kan bisa juga kan kita ke Malaysia, ke Kuala Lumpur untuk kuliah kedokteran di sana. Ya. Cuman ya itu yang seperti saya sampaikan tadi ada plus minusnya. Plus minusnya yaitu ijazah kita, buku pelaut kita semua kan terbitan Malaysia. Jadi kalau mau istilah kata tanda kutip mau masuk PNS Indonesia, sepertinya susah Siap, begitu. siap, siap. Nah, di negara kita ini kadang itulah yang anehnya kan. Kadang yang dari luar itu justru makin sulit untuk mengabdi di pemerintahan. Betul, betul. Luar biasa sekali. Ya waktu itu waktu itu kan banyak saudara-saudara juga yang udah menjadi pelaut di mungkin ya bukan pilot ya, Gap ya. Ah ya, abang saya nomor satu dia master, kapten, master command sekarang di perusahaan offshore Kim Heng. Dia kadang-kadang di Kim Heng, di perusahaan Kim Heng, kadang di Pacific Radiance. Dia master di kapal supply ya, di kapal supply. Kemudian yang nomor dua juga ijazah kapten, tapi belum koman. Tapi dia sekarang ada di Pertamina Hulu Mahakam. Saya kurang tahu juga di detailnya dia kerjanya apa, tapi dia udah onshore base aja, udah shore base job juga, udah nggak belayar lagi. Yang belayar tinggal yang nomor satu aja. Oh, kenapa Gap motivasinya Gap untuk menjadi pilot harbor di Singapura itu waktu itu kenapa? Mungkin kan di APL itu kan ya perusahaan juga sangat besar ya Gap ya. Bisa Betul, jadi betul. katakan salary-nya juga high pastilah. Ya, lumayan. Di Betul. Iya, kenapa kok memilih yang lebih dekat di ketimbang untuk layar yang antar benua gitu gitu? Ya, jadi waktu saya di APL itu kan selalu masuk Singapura ya. Selalu masuk Singapura. Kan home port kita di Singapura. Jadi begitu setiap masuk ke Singapura, saya ngelihat pilot-pilot ini kok beda gitu. Sepertinya mereka ini karena intensitas pergerakan kapal di Singapura tinggi, jadi saya suka terkesima begitu dengan mereka. Betul betul, emang betul. Dan ditambah lagi ada sebuah video yang cukup lama ya, tahun 2004 di YouTube, kalau boleh di search itu dari National Geography. National Geography mereka buat sebuah dokumenter
tentang mega structure, tentang kapal OCL Atlanta. Nah, dalam satu potongan video tersebut ada adegan di mana kapal tersebut memasuki perairan Singapura. Dan saya udah mulai dari sejak saat itu saya mulai terkesima gitu. Jadi kadang-kadang setiap masuk Singapura jemput pilot di pilot station, Iya betul. saya suka gitu Iya, ngelihatnya. iya. Jadi mulai saat itu terinspirasi dan juga karena alasan keluarga sudah menikah kan. Jadi waktu itu udah menikah, bapak saya yang juga seorang pelaut juga dia bilang kalau udah menikah cobalah cari-cari job yang gampang di darat aja. Jadi saya coba-cobain aja ini melamar sebagai pilot di situ. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah keterima tes apa segala macam dan sampai sekarang. Iya Kak, mungkin yang kedua ini pertanyaan ini eh, kan saya sebagai ya aku orang awam ya Kak, yang nggak tahu Ya, ya mungkin eh, harbor pilot di Singapura sama harbor pilot di Indonesia itu perbedaannya apa ya Kak? Apa mungkin dari sistem teknologinya atau mungkin dari sistem eh, yang lain skillnya mungkin atau gimana Kak? Ada perbedaan yang terkhususnya mungkin lebih signifikan. oke. Kalau perbandingan perbedaan tentu ada perbedaan, tetapi tidak melebihi satu sama lain. Karena saya sebagai pilot di Singapura, saya expert di perairan Singapura aja. Kalau saya bawa ke Batam, gini saya juga buta juga. Saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya tidak tahu perairan di Batam. Jadi seperti itu. Jadi perbedaannya itu mungkin lebih dari metode kerja, sistem pekerjaannya, sistem eh, rosternya atau apa. Tapi pada dasarnya harbor pilot itu di mana-mana ya, pekerjaannya sama aja. Untuk membawa sebuah kapal dari luar masuk ke dalam perairan negara tersebut dengan selamat, dengan aman, yang tidak menimbulkan kecelakaan. Jadi nomor satu, kalau ditanya beda pilot Singapura dengan pilot Indonesia, perbedaannya hanya di area kerja aja, area kerja aja. Saya tidak bisa semerta-merta, contoh, misalnya saya keluar dari pilot Singapura, terus saya mau mengelamar di Pelindo, terus tiba-tiba langsung jadi pilot operasional itu nggak bisa. Justru itu membahayakan karena saya tidak tahu perairannya sama sekali. Tapi kalau ditanya secara teori bagaimana mengontrol kapal, VLCC, deep draft atau oil rig atau barge atau apapun itu, saya ahlinya. Saya juga ahli dalam dalam hal itu karena pengalaman. Jadi eh, tidak melebihi satu sama lain. Maksudnya pilot Singapura tidak lebih dari pilot Indonesia, pilot Pelindo, dan juga sebaliknya. Yang mungkin ya itulah, mungkin yang perbedaannya mungkin budaya kerja, budaya kerjanya. Kemudian sistem-sistem kami karena kami Singapura kan sangat didukung teknologi ya. Jadi bekerja itu semua santai. Dan yang lain hal juga mungkin beberapa aturan-aturan di dalam perairan juga lah. Karena saya sendiri tidak pernah punya pengalaman masuk di perairan Indonesia dengan dilayani dengan pilot Indonesia juga nggak pernah dari zaman berlayar dulu. Jadi saya kurang-kurang tahu. Tapi yang pasti ya tersebut yang saya sampaikan tadi di atas. Siap, siap, siap. Menarik Hmm, juga ya. Berarti sistem menarik. teknologinya juga itu ya, kayak mempengaruhi juga ya, kayak ya. Ya, sistem IT kami sangat sangat mendukung sangat ini sekali. Jadi eh, mirip seperti apa namanya aplikasi ini Grab, Grab atau enggak Gojek ya. Jadi Gitu. kita hanya cukup di satu iPad aja, kita udah terima job itu bunyi, terus kita tinggal pencet, terus kita kapan udah mau selesai kita tinggal pencet. Jadi langsung semuanya apa sistem berbasis aplikasi semua lah. Jadi udah ini. Jadi kita kalau kerja cuma bawa iPad, bawa radio aja hmm, untuk kerja. Jadi mungkin teman-teman ini kayak ya, itu banyak Ya, yang kepo juga kayak. ya. Mungkin pas pada waktu itu kayak ya, apakah perlu sertifikat keterampilan yang khusus kayak untuk pada saat mau daftar menjadi harbor pilot itu kayak? Apakah Nah, itu ada jenjangnya lagi, kayak nanti akan di training, akan diginiin. Jadi mungkin teman-teman ya, itu juga kepo kayak. ya, jadi begini, apa namanya?
enaknya di Singapura ini mereka tidak mencari Master Mariner atau enggak ANT 1 untuk menjadi pilot. Karena mereka percaya pilot itu eh, bisa dihasilkan yang baik setelah dilatih. Jadi kita training 1 tahun, terus dilatih sama mereka, terus ujian, eh, baru bisa menjadi seorang pilot yang baik. Jadi mereka mempunyai sistem ANT 3 minimum standar. Jadi standar paling minim untuk menjadi seorang harbor pilot Singapura, kalau kita sudah memiliki ANT 3, atau dalam bahasa Inggris disebut COC COC. Class 3, ya, COC Class 3. Nah, begitu eh, di interview lulus atau diterima untuk sebagai training pilot, itu jenjangnya itu 9 bulan. Ya, 9 bulan training. Di tengah-tengah training ini ada beberapa ujian yang harus kita lewati. Ujian pertama ialah ujian peta buta. Jadi perairan Singapura West dengan East, Barat dan Timur itu kita harus bisa menggambar area labuh di peta buta. Jadi dikasih peta buta kosong, hanya ada pulau-pulau. Kemudian nanti dari situ kita tinggal garis semua area labunya di mana, sebut namanya apa, dalamannya berapa. Ya, kedengarannya susah kan? Iya, Kedengarannya susah. Tapi kandidat dari PRC aja bisa, kok kita nggak bisa, ya kan? Itu moto saya selalu. Kalau orang asing yang lain-lain yang Inggrisnya juga nggak bagus, yang kadang ngomong juga kumur-kumur, karena kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa, ya kan? Jadi itu hanya hafalan-hafalan aja. Hafalan-hafalan aja. Jadi untuk area ini dalamnya 22,5, yang sini 15,7, yang area sini berapa. Itu hanya hafalan aja. Hmm. oh, Kemudian nanti di akhir 9 bulan itu ada ujian 4 tahap. 4 tahap ujian. Ini yang kalau saya bilang dari sepanjang karir saya yang paling menakutkan, karena tingkatan ini yang menentukan kita jadi operational pilot atau enggak pulang kampung. Jadi tahap pertama itu ujian meja. Ujian meja itu nanti ditanya soal boya, boy, karakteristiknya. Kemudian ditanyain soal teori olah gerak, ship handling theory. Ditanyain soal tugboat, bagaimana karakteristik tugboat yang berbeda-beda. Kemudian ditanyain soal beberapa alat navigasi. Dan yang tadi itu, sebagian dari peta buta tersebut. Jadi dalam 3 jam kita ujian di bawah di kantornya MPA, karena license kita yang keluarkan MPA ya. MPA itu seperti di Indonesia apa? Pelindo ya Mas Ahmad ya. Kalau di Indonesia MPA. Kalau di Indonesia seperti atau Syah Bandarnya kan? Syah Bandar. Ah iya, Bandar. iya ya, Ya, Syah Syah Bandar Bandar. betul Syah betul. Bandar. Ya, Ya, Syah Bandar di Indonesia. departemen ya betul. Jadi mereka yang issue license kami. Ujian itu 3 jam, itu nggak terasa 3 jam itu. Jadi uh, ujian meja 3 jam. Nanti ketika lulus ujian meja itu, tahap kedua ujiannya ialah simulator. Ujian simulator nanti di area simulator itu contoh kita bawa tanker sesuai ukurannya kita ya, kelas-kelasnya kita ke satu tempat, nanti dikerjain di situ. Nanti contoh engine failure, ada out, ada tugboat putus, mesin mati, atau tiba-tiba jangkar tiba-tiba jatuh. Jadi dikerjain karena kita harus punya kemampuan untuk mengatasi situasi krisis. Jadi krisis manajemen di simulator. Karena kan nggak mungkin kita krisis manajemen tesnya di luar kan, di kehidupan nyata kan berbahaya. Jadi kita di tes soal krisis manajemen itu di simulator. Kalau lulus simulator nanti masuk tahap 3 yaitu test drive. Test drive itu ya bawa kapal beneran. Jadi kita naik ke kapal dengan petugas MPA. Nanti mereka mau ngeliat kita gimana cara kita bawa kapal, cara kita ngelapor, cara kita berkelakuan di depan kapten sampai kapal itu sandar.
Kalau dia puas, berarti lulus, masuk ke tingkat 4, ke ujian tahap terakhir, yaitu oral exam. Oral exam ini kita duduk dalam satu ruangan dengan paling tidak 6 orang penguji. Penguji pertama adalah dari port captain, jadi MPA port captain yang nanda tangan surat kita. Kemudian 3 dari perwakilan Asosiasi Perkapalan Singapura atau SSA, Singapore Shipping Association. Ada tiga orang, masing-masing ini dari tanker, general cargo, dan kontainer. Jadi ini dari Asosiasi Perkapalan Singapura ini ngirim 3 representatif untuk menguji kita. Itu udah 4 orang ya. Nah, sisanya lagi dari COC examiner. Jadi ujian untuk COC. Jadi di dalam ruangan itu bisa setengah jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam tapi gagal, bisa 15 menit tapi lulus. Jadi itu memang sangat tergantung keberuntungan lah sebenarnya. Jadi di dalam situ kita ditanyain, oke, kamu dapat job dari A ke B. Kaptennya nyolot, nggak mau dengerin kamu ngapain? Ya udah, kita harus menjelaskan di situ gimana. Atau enggak beberapa kasus juga, oke, kamu dapat job dari boarding ground, mau masuk ke kontainer, tapi kapalnya bolong 3 meter di samping. Gimana kamu? Jadi kita harus 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 punya ini kemampuan untuk menjawab, untuk menyenangkan hati mereka. Jadi kalau kalau mereka nggak puas, mereka rasa nggak setuju, ya gagal. Hmm. Dan itu tahap pertama, kalau dari proses training untuk ujian ini, kalau kita gagal 3 kali, itu dipecat dan kita harus kembalikan uang trainingnya itu. Nah, ini bagian yang beratnya untuk training sebagai Singapore pilot. Jadi ada sebuah klausul, apa ya, klausul itu seperti apa, perjanjian. Ketika kita tanda tangan kontrak pertama, kalau kita gagal atau tidak perform selama training, itu dipecat dan kemudian harus bayar sekitar $75.000 untuk mengembalikan apa yang sudah mereka trainingkan ke kita. Jadi itu sebenarnya bukan apa, sebenarnya itu hanya motivasi kita untuk belajar baik-baik aja, belajar yang benar. Jadi gitu. Jadi saya itu sempat juga, saya waktu itu gagal ujian yang tahap keempat exam, saya udah gagal ujian karena saya ditanyain di mana stasiun tidal height di Singapura, di mana stasiun air pasang surut di Singapura. Saya nggak tahu karena begitu banyak hal yang harus dipelajari kan. Saya nggak tahu, saya lupa gitu, blank. Jadi ya udah kamu keluar, gagal. Wah, itu itu nyawa saya udah hilang setengah karena udah takut sekali gitu. Berarti Ya, dalam proses pengujian itu sangat presisi ya, Kep, ya? Dari mulai kita di training dari awal sampai kita dikasih case dan ternyata banyak case-nya juga ya, Kep, ya? Dikasih oh banyak case. iya banyak case studies itu yang penting juga karena kan pembelajaran yang terbaik itu dari kasus yang terjadi daripada orang lain. Iya. Ya kan? Jadi dari kasus yang terjadi di orang lain kita harus ini. Karena pada dasarnya pilot juga manusia kan, bukan manusia super. Kalau misalnya kecelakaan ya, kalau memang karena keangkuhan pilot tersebut, ya kadang kejadian juga banyak, banyak juga kejadian. Jadi kita harus Yang ba- gitu. Hmm. yang menarik ini Kep, kenapa pas waktu ini Kep, Pak, peta itu kenapa dikasih peta yang buta peta ya tadi apa Kep? Kalau boleh tahu, kenapa nggak langsung dikasih tahu kalau ini kecanggihan teknologi kita gitu Kep? Jadi kita harus harus menghafal dulu ya, baru baru dikasih yang ektis by iPad itu ya. Oh, maksudnya gimana? Sorry, sorry. Eh, jadi kan tadi kan dikasih peta kosong ya, Gap, ya. Cuma dikasih pulau-pulaunya aja kan. Tadi kan tadinya gitu. Nah, kenapa kok nggak langsung dikasih iPad itu terus kita dijelaskan training gitu, Gap? Oh ya ya, pertanyaan menarik, bagus sekali. Jadi gini, jadi kita itu dilatih untuk menguasai perairan di Singapura seperti belakang tangan kita sendiri. Artinya apa? Kalau blackout, tidak ada peta, tidak ada radar, dengan kita menoleh ke kanan ke kiri, kita lihat, oh, saya passing di sini, saya passing di sini, saya udah tahu saya di mana. Jadi tujuannya itu tersebut seperti itu. Jadi seorang hardware pilot itu harus mempunyai kemampuan
dengan melihat sekitarnya, dia tahu dia di mana. Ya, jadi contoh lah kita misalnya jalan-jalan ke Jakarta. Saya lihat Monas di sebelah kiri, saya lihat Istana Negara sebelah kanan, saya udah tahu saya di mana. Ya, jadi kalau misalnya saya lihat Monas sebelah kiri, di sebelah kanan saya Mahkamah Konstitusi, saya sudah tahu berarti saya di sebelahnya mana Monas kan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kenapa kita harus belajar dari peta buta? Karena pada dasarnya kita tidak harus pakai ECDIS atau peta elektronik tersebut untuk mengetahui kita di mana. Itu hanya adalah sebagai alat tambahan untuk meningkatkan satu sistem yang namanya situational awareness. Jadi kita harus memiliki situational awareness ini dengan baik yang membantu kita untuk mengambil keputusan di kedepannya nanti. Sedangkan kemungkinan yang terjadi untuk kapal blackout itu kecil ya, nggak, Gap? Menurut Gap? Oh, jangan. Nggak kecil juga. Kita nggak tahu. Itu masalahnya. Karena eh, satu hari itu rata-rata ya 4 kapal lah. 4 kapal ya. Satu hari dalam satu shift kita kerja 4 kapal. Kita nggak tahu mana kapal yang bagus, mana kapal yang jelek. Kadang ada kapal yang baru tiba-tiba blackout. Ada kapal yang udah mau hancur tapi jalannya normal-normal aja. Ada kapal yang krunya bule-bule semua, Eropa, Amerika, tapi error juga mesinnya. Jadi itu ya itu seperti itu. Kita harus siap sedia gitu untuk ada masalah tersebut. Jadi nggak bisa pandang remeh lah. Itu justru pandang enteng itu justru menjadi suatu complacency, complacent itu jadi apa ya istilahnya? Jadi jadi membuat hal kita jadi slack lah istilahnya. Jadi kita ini gampang lah gampang, tapi begitu kejadian tak Nah, langsung katastrofik parah. ini seperti case yang terjadi pada saat berapa bulan yang lalu ya, Gap ya, yang di Amerika, yang di jembatan itu, Nah, Bay Bridge itu ya, ya, Gap ya. Jadi ya itu kan juga itu pilot masih di atas atau gimana, Gap ya? masih. Jadi begini, Iya, laporan kalau boleh detailnya tahu. kan belum keluar ya. Laporan detail dari eksiden itu belum keluar. Yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan opini saya sebagai Boleh, boleh, pilot Gap. sendiri juga, Boleh, ya. boleh, Gap. Jadi saya tidak mendapat laporan apa-apa, hanya berdasarkan melihat aja dari video itu. eh, ada sebuah kesimpulan yang saya tarik. Jadi begini, kita lihat kapal itu blackout ya, Betul, lampunya blackout mati ada kan, lagi. benar. Lampunya mati, kemudian nyala lagi kan. Menyala lagi, betul. Ya. Jadi waktu awalnya momentum kapal itu jalan, pertama dia blackout, pasti nomor satu di kepalanya pilot itu harus berhentikan kapal itu dengan segera. Oke, itu yang kalau saya di posisi dia, saya akan hentikan kapal ini dengan segera. Caranya kita coba dulu backup power. Backup powernya balik nggak? Kita lihat di video tersebut dalam beberapa detik nyala lagi kan listriknya, Nyala, nyala, Gap. nyala. Begitu nyala, perhatikan nggak? Itu funnelnya mengeluarkan asap banyak. Itu artinya apa? Mesinnya full astern, lari mundur, kencang ke belakang. Nah, karena begitu dia dapat powernya balik, dia langsung dalam pikiran dia, saya harus hentikan kapal ini. Full astern on engine. Jadi dia bilang penuh ke belakang. Apa bahasa Indonesia apa itu? Pokoknya dia bilang Mundur, full astern. mundur penuh ke Nah, belakang. iya, kapal kapal pada umumnya 90% kapal di muka bumi ini itu ialah right hand fixed propeller yang dia berputar ke kanan untuk maju ke depan. Kalau dia berputar ke kiri, kalau dia mesinnya mundur, baling-baling akan berputar ke kiri kan? Dengan baling-baling berputar ke kiri untuk kapal ukuran seperti itu, dia akan pelan-pelan belok ke kanan. Makanya kenapa dia kelihatannya belok ke kanan mengarah ke jembatan kan, ke Iya, pilar iya. jembatan. Orang-orang awam yang melihatnya pasti bilangin, ini orang kok bego banget. Kenapa dia harus belok ke kanan? Kenapa dia nggak lurus aja? Jadi eh, kenapa tiba-tiba kapal itu yang tadinya lurus, blackout, terus tiba-tiba pas ada powernya kembali, dia pelan-pelan ke kanan, belok ke kanan, nyet, nabrak jembatan. Berdasarkan opini saya, pilotnya pasti suruh full mundur ke belakang. Jadi kapal itu kalau mesinnya mundur full ke belakang, haluannya itu akan putar ke kanan otomatis. Jadi ya, laporannya belum keluar, saya juga kurang tahu. Tapi ya itu kalau saya lihat berdasarkan pengalaman saya, itu yang pilot tersebut lakukan. Jadi nggak bisa dielakkan lagi.
Itu gitu kan. memang taknya nggak ada ya, Cap? Udah apa ya istilahnya? Tak itu udah keluar ya, Cap? Maksudnya udah dilepas ya. Nah, itu dia. Eh, Sekali lagi, beda pelabuhan, beda gaya kan. Kita nggak tahu modelnya gimana. Jadi kemungkinan mungkin memang aturannya memang udah nggak perlu takbut, atau enggak bisa jadi human error, yaitu pilotnya sendiri, ngapain bawa-bawa takbut, gue nggak bisa lari kenceng, udah lepas aja lah. Karena kan kalau bawa takbut kan maksimum kecepatan itu 7-8 knot aja, 6 knot aja. Karena kan takbut kan mesinnya kecil, nggak bisa ngejar kan. Ya kita nggak tahu. Jadi mungkin memang aturannya juga nggak perlu takbut. Ya kalau secara saya rasa setelah kasus ini pasti wajib takbut semua sampai di luar itu. Wajib tak Ya. master. Hmm. Iya, iya, Cap. Itu ya em, dari cukup cukup mengejutkan juga sih dalam setelah Evergreen yang apa nyangkut Ya, di itu ya, Cap, ya. evergreen. Setelah Ya, Evergreen yang menyangkut di Suez Canal, ya ya, terus ada beberapa kejadian yang cukup membuat heboh juga di dalam dunia maritim ya, betul. itu. Jadi Hmm. mungkin itu pertanyaan untuk kita kita yang masih awam juga nggak tahu ya, Cap, apa case-nya gitu ya. Betul, betul. Jadi mungkin pertanyaan yang terakhir dari teman-teman juga dari saya lah, Cap. Jadi Ya, saran untuk para anak-anak muda, para fresh graduate ini yang baru lulus dari akademi, Cap, itu untuk mengejar karir di harbor pilot tuh ada saran nggak, Cap, untuk teman-teman ini, Cap, yang mungkin mau mengejar karir ke sana gitu. betul. Yang pertama itu ialah bahasa Inggris. Itu yang terutama. Kita harus paling tidak lah bisa berbahasa Inggris dengan lancar dengan segala istilah-istilah di kelautan ini, apapun itu. Jadi eh, saya sendiri tidak pernah kursus atau belajar bahasa Inggris yang bagaimana sekali ya. Tetapi begitu saya prola di kapal juga bingung juga gitu. Disuruh ngambilin tang, datangnya bawa kuas cat. Disuruh bawa kain pel, datangnya bawa sapu. Itu biasa juga itu. Dan sejak saat itu saya udah mulai langsung belajar istilah-istilah yang khusus ya dalam karir ini. Kemudian eh, selain bahasa Inggris, tentunya kompetensi. Makanya ANT itu kan ahli nautika, ahli, seorang ahli ya. Jadi eh, COC dalam bahasa Inggrisnya, Certificate of Competency. Jadi dia harus mempunyai sebuah keahlian. Ya, jadi semua yang dipelajarin di sekolah itu harus harus betul-betul kita kuasai dengan baik. Kalau boleh, kalau boleh, sebenarnya input saya mungkin ya dengan sistem sekolah pelaut di Indonesia ini ya, bahasa Inggris itu udah harus wajib dari ajar mengajar, dari semua percakapan sudah harus bahasa Inggris karena itu yang menolong kita kalau mau kerja di luar, ya kan? Yang lain lagi kemudian untuk karir sebagai harbor pilot ini, jadi gini Mas, saya itu sering di sosial media itu di apa namanya ditanyain ya di di sosial media, Cap gimana Cap mau jadi ini, saya tertarik mau jadi ini, mau jadi pilot. Oh boleh, ajukan emailnya, saya kasih email nanti saya tolong gini. Tapi pertanyaan berikutnya itu selalu mengenai tinggal di mana, gaji berapa, kerjaannya gimana, off-nya gimana. Jadi belum keterima, tapi udah ini hal-hal ini duluan udah yang udah dipikirin. Saya jujur aja waktu ngelamar pilot ini saya nggak ada nanya-nanya siapa-siapa karena nggak ada kenalan kan di dalam. Saya hanya ngelamar aja, bodo amat lah, apply dapat dapat atau enggak. Jadi banyak kan 99% itu yang nyamperin saya di sosmed itu semua nanyain Cap gajinya berapa, Cap rumah dikasih nggak, rumah dikasih nggak sama pemerintah. Cap apa namanya off-nya gimana, kerjanya gimana. Ya kalau saya jelaskan semuanya itu pasti banyak orang yang ciut duluan, maksudnya yang jadi kecil hati duluan. Kalau mau jadi Singapore pilot harus percaya diri, harus percaya diri. Itu aja nomor satu. Percaya diri,
bisa mempunyai kemampuan komunikasi bahasa Inggris yang baik, mempunyai pengetahuan dengan sesuai dengan ijazahnya, saya rasa pasti bisa. Karena saya juga bosan juga sendirian di sini. Masih satu tiang sendiri. Jadi kawan-kawan saya masih dari Harbor Tuck semua. Tapi kalau sebagai pilot sejauh ini belum ada lagi, masih saya yang sendiri. Jadi saya sangat menganjurkan sekali untuk kawan-kawan kita kalau ada yang tertarik mau jadi harbor pilot, ayo gabung aja. Jangan kalah dengan kawan-kawan kita dari PRC, jangan kalah dengan kawan-kawan kita dari Myanmar. Bayangkan ya, bulan lalu udah keterima 14 orang trainee baru dari Myanmar. Bayangkan, saudara-saudara yang kalau belum melihat orang Myanmar itu, mereka ngomong tuh kayak kumur-kumur. Ngomong bahasa Inggris itu kayak kumur-kumur. Jadi jangan kita kalah dengan negara lain, jangan kita merasa kecil. Eh, Bisa, pasti bisa. Siapapun menjadi harbor pilot itu kan karena di training dulu kan. Jadi memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, memiliki etos kerja yang baik, saya pasti nggak usah dulu pikirkan hal-hal gaji atau apa-apa itu, tenang aja, gajinya pasti cukup, pasti cukup, pasti cukup. Siap, siap. Terima kasih, Cap. Itu motivasi yang luar biasa buat teman-teman yang mau meniti karir. Ya, yang buat yang masih muda, jangan lupa untuk tetap belajar, keep learning, dan tetap semangat untuk mengejar cita-cita karena semua itu ada prosesnya dan Oh, semua itu juga butuh proses. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Jadi untuk di akhir sesi ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan, saya akan bacakan di link chat atau bisa langsung bertanya sama interaksi sama Cap Tivano. Lebih ya, enak kalau bisa ini berinteraksi. ya saya udah ngelihat ini dari Mas Habib Alwi ya. Ada pertanyaannya empat. Satu, tugas tanggung jawab sebagai pilot harbor, umur berapa join, apakah bisa join harbor pilot dari pengalaman takbot, info untuk training join ya harbor pilot Singapura. Oke, nomor satu, tugas dan tanggung jawab sebagai harbor pilot. Eh, Boleh di share screen dulu yang iPad saya, Siap. ya. Oh, saya yang minta ya, sorry sorry saya lupa. Iya, boleh diminta Cap. Screen. Oke, nah, kalau di sini nomor satu, tugas dan tanggung jawab sebagai harbor pilot. Kita tinggal Google aja, buka Wikipedia, kita baca. Maritime pilot, harbor pilot, port pilot atau ship pilot atau dipanggil dengan pilot adalah seorang mariner, adalah seorang pelaut kan, yang memiliki pengetahuan spesifik dan biasanya mengenai sebuah bahaya dari sebuah perairan atau dari pelabuhan di mana dia bekerja. Jadi maritime pilot harus mengetahui detail mengenai kedalaman, arus, dan bahayanya di pelabuhan tersebut. Jadi tugas dan tanggung jawab sebagai harbor pilot sebenarnya yaitu kita adalah seseorang yang secara hukum diwajibkan dinaikkan ke atas kapal dari pelabuhan tersebut untuk membawa mereka masuk ke dalam perairan kita, ya. Jadi kalau mau ditanya tugas dan tanggung jawab ya itu. Jadi saya harus eh, sebenarnya banyak salah kaprah ya. Ini yang saya mau eh, garis bawahi karena ada yang namanya istilahnya itu power distance. Saudara-saudara mungkin pernah dengar istilahnya ya, power distance. Power distance ini ialah seperti ini. Kita sebagai orang Indonesia kalau ketemu bule selalu merasa kecil, betul ya. Kita kalau ketemu orang yang eh, agak jelek dari kita lah atau secara fisik pasti kita merasa lebih bagus. Hal ini di dunia kita, di dunia maritim ini, pelautan khususnya Singapura dan Indonesia. Power distance itu
eh, adalah ketika kita ketemu orang yang negaranya lebih baik dari kita. Contoh ya, saya orang Singapura. Saya seorang kapten, saya pilot. Kemudian ada kapal berbendera Indonesia masuk ke perairan Singapura. Nah, begitu orang Singapura dan orang Indonesia ini ketemu, pasti yang Indonesia ini selalu merasa power distance-nya itu rendah. Jadi dia selalu merasa lebih kecil dari orang Singapura ini. Mengerti nggak? Maksudnya jadi lebih kecil itu maksudnya merasa merasa pokoknya apa yang dia bilang pasti benar. Nah, itu power distance. Jadi kita merasa kecil dan ke 90% saya bisa bilang kapten-kapten Indonesia ini selalu takut untuk men-challenge atau melawan keputusan dari pilot tersebut. Jadi saya rasa ini yang perlu banyak diketahui sebagai bunker barge atau port limit modul 1 ya. Modul 1 kan nanti jadi kapten di port limit kan. Ada beberapa tempat yang mengharuskan Anda-Anda semua itu membawa pilot atau menjemput pilot atau memakai jasa pilot. Contoh misalnya sebuah oil tanker mau masuk di pelabuhan Sebarok di Singapura, itu wajib pandu. Pandu maksudnya wajib pilot Singapura ya. Mereka nggak bisa bawa sendiri, walaupun sebenarnya bisa. Nah, ketika Singapore pilot naik ke atas, bunker barge captain ini terus merasa kecil gitu, terus merasa oke lah pilot yang tahu semuanya, pilot yang paling paling hebat gitu, pilot bawa apa semua, pilot bilang apa saya akan bikin. Jadi apa? 4 tahun lalu kejadian kapal grounding karena power distance, karena kaptennya minder mau nantangin pilotnya. Kejadian kedua, 4 bulan lalu grounding lagi. Siapa yang buat grounding? Pilotnya. Pilotnya bawa kapal bunker barge. Bunker barge ini kan sebenarnya kan ya itulah yang modul 1 itu kan pemilik modul 1 itu. Karena kenapa? Kalau setelah dicek root cause-nya itu kenapa? Karena kita takut untuk men-challenge atau menantang keputusan dia. Karena mungkin kita pikir kita nggak bisa ngomong bahasa Inggris, kita nggak mesti gini. Padahal ya, saya mau garis bawahi, pilot itu tidak lebih tinggi dari kapten. Oke, tolong diingat untuk calon-calon kapten di depan, di masa depan yang hadir di sini. Pilot itu dari negara manapun, mereka tidak memiliki kewenangan lebih daripada Anda sebagai kapten. Kalau Anda kapten kapal, jadi harus dibawahi. Kalian tidak suka dengan kelakuannya, kalian tidak suka dengan keputusannya, tantangin, challenge. Maksudnya itu bukan kita nantangin berkelahi, bukan ya. Kita kita tanyain, kapten kok gini, pilot kok gini. Kalau kita nggak suka, langsung ambil aksi sendiri. Karena kalau nggak, grounding yang disalahkan tetap kaptennya, bukan pilot ya. Jadi beberapa kasus kemarin itu saya sedih sekali dengarnya. 4 bulan lalu sebuah kapal grounding di dekat tank store di Singapura. Kesalahannya pilot, karena pilotnya nggak tahu perairannya situ cetek, cuma ada 5 meter, kapalnya itu 8 meter dalamnya. Dia maju, grounding. Sekarang yang repot kaptennya, didenda, dicabut, dipecat, kasihan. Pilotnya nggak kena apa-apa dari otoritas. Karena apa? Master izin command. Karena kapten adalah tanggung jawab semuanya. Jadi itulah itulah sedihnya. Jadi tugas dan tanggung jawab sebagai pilot saya rasa sudah jelas. Yang saya rasa perlu dibawahi ialah eh, apa namanya, hubungan antara kapten dan pilot itu tidak tidak lebih tinggi satu sama lain. Jadi sama. Kalau melihat pilot-pilot yang masih suka marah-marah atau apa-apa, itu pilot-pilot tua itu, zaman-zaman tua. Kita pilot modern zaman sekarang udah nggak seperti itu. Pilot itu di kapal hanya sebagai advisor, hanya sebagai penasehat yang diberi kewenangan oleh pemerintah lokal untuk membawa kapal tersebut. Pertanyaan nomor 2, umur berapa join di Abro Pilot? Saya join tahun 2015, itu sekitar umur 25-26 mungkin, kalau nggak salah. Kalau umur berapa bisa join? Kemarin ada yang barusan join umur 21, cewek, orang Singapura. Jadi ya itu batas awalnya itu ANT 3. Punya ANT 3 bisa melamar. Dan percaya diri pasti bisa. Nomor 3, apakah bisa join Harbor Pilot dari pengalaman takbut? Bisa. Bisa sekali. Jangan kita mentang-mentang
saya cuman takbot, saya cuman ini, saya cuman itu. Jangan pernah merasa seperti itu. Kalau Anda yakin dengan diri Anda bisa berbahasa Inggris yang baik, bisa bisa mau mencoba menghafal perairan Singapura dengan baik, tidak peduli latar belakang saudara apa, saya bilang bisa. Info untuk training join di Harbor Pilot Singapura. Eh, info rekrutmen untuk saat ini saya rasa masih terbuka. Sayangnya saya itu bukan orang kantor ya, jadi saya belum ada kewenangan di dalam. Tetapi kalau memang betul-betul minat, boleh boleh japri saya lewat sosial media. Saya pasti bantu sebantu-bantunya. Tetapi bantu dalam hal ini bukan mengangkat nama saudara ke bawah meja seperti yang mungkin praktek di Indonesia, tapi saya bisa bantu tuntun Anda bagaimana untuk bisa mendapatkan job job ini. Jadi untuk info training penerimaan kapan, saya nggak tahu, tetapi mereka selalu menerima. Khususnya sekarang banyak yang pensiun ya, ya pasti menerima. Jadi Pak Kapten Habib Alwi, Pak Habib Alwi, semoga saya jawab pertanyaannya semua. Ada lagi? Boleh, silakan. Ya, Iya, baik. Cap. Terima kasih Cap ya atas jawabannya Cap ya. Sama-sama. Baik Cap. Salam kenal ya Cap ya. Kenal ya, semoga bisa jumpa di kapal. Baik, 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 baik. Terima kasih Cap. Iya, iya, iya. Ah, Ah, Iya, Cap. Mungkin pertanyaan lagi, Cap. ya, Apakah pas waktu itu penerimaan itu kita harus punya modul dulu atau bagaimana gitu, Cap? bagus, bagus sekali. Oke, oke. Soal modul ini ya, sampai detik ini saya nggak tahu modelnya seperti apa. Oke, saya nggak tahu apa namanya cara-caranya. Tapi yang sedikit ini, yang saya tahu itu mungkin sebagai pembatasan area ya, pembatasan area di mana kita bisa bekerja. Sekarang kalau saya sebagai pemilik perusahaan ya, contoh saya ini bosnya PSC Marine, saya bosnya pilot. Kalau saya ngelihat ada seseorang yang melamar dengan kemampuan modul satu, modul 2 ini, walaupun tidak diperlukan, saya pasti memilih yang mempunyai modul satu. Karena pasti udah paling tidak ada sedikit pengetahuan kan tentang perairan Singapura. Tapi kalau ada pun juga, kalau nggak ada pun juga, saya rasa nggak masalah. Nggak masalah. Karena pengetahuan pilot ini jauh di bawah modul satu. Jadi modul satu itu mungkin masih permukaan aja. Masih permukaan aja. Karena yang kita dalami itu jauh lebih dalam. Jauh lebih 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 ruwet daripada itu. Tapi Berarti ingat statement saya tadi di depan, orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, orang berarti lain dari negara lain yang ngomongnya kumur-kumur, saudara tahu sendiri kan di mana itu, mereka aja bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. berarti artinya kalau punya modul itu kesempatannya lebih besar gitu, Cap. Nggak kesempatan besar, mungkin saya sebagai nilai tambah aja mungkin. Oh, nilai tambah. Oke, oke. Justru saya sekarang bingung loh, kenapa nggak banyak bunker barge kapten yang mau melamar jadi pilot? Setelah saya eh, perhatikan ya, kenapa? Karena mereka udah nyaman di posisi mereka. Oke, udah nyaman mereka sebagai bunker barge master. Eh, saya kurang tahu sekarang gimana ya, 2 bulan terus 1 bulan off atau 5 bulan 2 bulan off, saya kurang tahu. Tapi mereka udah nyaman gitu. Dan kebanyakan yang ini udah pada tua kan, jadi mereka malas mau belajar lagi. Betul. Jadi saya sarankan untuk ini kalau memang masih niat untuk belajar lagi, mempelajari sesuatu hal yang baru, ya ayo silakan. Ya, Cap, mohon izin, Cap. Ini ada peserta juga yang mau nanya secara langsung. Ya silakan, Buat Mas Andre. Cap Andre Asari, Ya, bisa ditanyakan langsung kepada Cap Tivano. Biar silakan, silakan. Eh, Terima kasih, Mas Moderator, Mas Dani, dan juga salam kenal, Cap Tivano Lebang. Salam Sebenarnya kenal. iya, sejujurnya saya sudah memperhatikan profilnya Pak Tivano Lebang ini sejak 2021 kalau saya nggak salah ingat. Ah, ya. Iya, terima kasih dan akhirnya bisa berjumpa di conference kegiatan Zoom ini. Nah, inilah Dan enaknya zaman sekarang, canggih semua. iya, eh, berkat berkat COVID-19 ini, Cap. Ya, betul.
Ya, anyhow, to be honest, Cap, eh, Hmm. saya sangat ini banget loh dengan Cap Tivano. Ya, Ngefans, saya bisa bilang ngefans lah, karena terima kasih, saya terima kasih. kira tadinya ada beberapa orang WNI ya yang kerja sebagai pilot di Singapura, tapi ternyata dari yang Pak Tivano tadi uraikan masih hanya satu ya, Cap ya, Ya, sejauh ini masih saya sendiri, makanya jomblo, sejauh jomblo, ini. bosen. Semoga semoga kita semuanya, rekan-rekan semuanya, bisa menyusul ke Singapura sebagai pilot. Min. Semoga, amin amin. Eh, oke, Cap. Jadi di sini ada beberapa poin yang tadi saya notice juga dan juga ingin saya tanyakan sedari dulu. Yang pertama, poin yang saya notice yang mengingatkan saya tentang UMCNPA ya. Saya jadi keinget ketika saya dulu ketika masih taruna, masih kecil sekali, saya pernah diajar ada yang namanya momen, yaitu UMCNPA, eh, Vessel Under Master Control and Pilot Advice. Jadi artinya Oh, memang ya, 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 itu ya, saya senada paham. dengan apa yang Cap uraikan tadi kan. Iya kan? Ya, Saya nggak tahu apakah apakah hal itu juga diajarkan sama dengan di alam ataupun di Singapura ya. Tapi saya dulu pernah 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 diajarkan. Jadi ketika nanti kamu menjadi kapten dan di situ ada pilot, pilot itu tidak bertanggung jawab dengan apapun keadaan kapal pada saat itu. Yang bertanggung jawab tetap si kapten kapal itu sendiri. Dan ini ya. tadi sudah sama diuraikan dengan apa yang sampai uraikan tadi kan. Itu juga salah satu poin yang ini saya tekankan, mengingatkan kepada saya karena saya saat ini juga alhamdulillah menjabat sebagai kapten juga di atas kapal. Terima kasih sudah diingatkan. Dan kedua, Cap, saya ingin tahu eh, grade pilot di Singapura itu apa saja dan bagaimana cara untuk kita naik kelas, dan juga ataukah ada seperti jam terbang, berapa banyak kapal yang harus dikerjakan, dan juga syarat-syarat yang lain, atau entah bagaimanapun itu. Dan kedua, Cap, sejujurnya sejak 2022 hingga kemarin terakhir Februari 2024, saya sudah mengirim email beberapa kali ke PSAM ya, dan melamar sebagai harbor pilot, trainee pilot tentunya. Tapi belum ini mendapat balasan. Mungkin ada trik-trik khusus, ataukah eh, harus, mungkin bisa saya coba dengan harus datang ke kantor PSE Marine-nya langsung. Mungkin ada kiat-kiat tertentu yang bisa Captivano sarankan kepada kami. Untuk saat ini masih dua pertanyaan itu, Cap. Terima kasih. Baik, terima kasih Kapten Andre. Salam kenal. Siap. Ya, pertama untuk itu tadi ya, kalimat tadi ya, vessel is under master command, but with pilot advice. Betul ya? Kira-kira Oke, seperti itu iya. ya. Dan itu memang sebenarnya hal yang terjadi. Jadi sebenarnya itu pilot itu sebenarnya hanya sebagai pemberi nasihat, pemberi nasihat. Tetapi karena dari zaman dulu, eh, kalau nggak ada pilot, kapal nggak bisa masuk. Jadi pilot itu seakan-akan memiliki sebuah power atau kuasa ya. Jadi, oh tanpa saya kamu nggak bisa masuk, kamu harus dengerin apa kata saya. Jadi itu yang terjadi kepada kapten-kapten senior, senior-senior kita dan pilot-pilot senior yang udah tua-tua semua. Jadi kalau saya ketemu kapten-kapten sepuh ya yang dari Indonesia ya, itu mereka itu sangat tunduk sekali sama pilot. Jadi saya karena sering bawa kapal Indonesia juga ya, Pertamina, kapal kapal Suci, kapal-kapal yang Taruna. punya Indonesia ya. Tapi kalau malam-malam itu saya nggak ngomong bahasa Indonesia langsung, jadi saya masih ngomong bahasa Inggris. Karena saya mau ngeliat dulu gimana mereka ini bereaksi sama pilot. Rata-rata mereka itu langsung, eh, kalau istilahnya kalau bahasa Jawa langsung nggih mas, atau langsung iya iya aja gitu. Saya nanyain ini, mana itu. Istilahnya kalau saya minta dibikinkan makanan jam 12 malam pun pasti mereka bikin.
itu mereka punya ini. Mereka punya, saya bukan kebiasaan lah mungkin ya. Kebiasaan. Jadi seakan-akan bagi kapten-kapten sepuh-sepuh kita yang udah tua-tua itu, kalau mereka ngelihat pilot, kadang mereka ya itu karena mungkin dari biasanya seperti itu. Padahal zaman sekarang kan ada yang namanya istilahnya itu sebuah kursus yang dipanggil dengan nama BRM ya, BRM ya. Sekarang masih ada nggak kursus itu? Atau MRM, sorry, MRM, Maritime Resource Management, betul? Nah, di situ diajarkan bagaimana kita harus bereaksi tentang kepada pilot, kepada orang lain, kepada kru. Jadi ini hanya sebagai interaksi antara dua manusia aja. Makanya statement saya dari tadi kan bilang pilot itu ialah manusia biasa juga. Jadi jangan terlalu didewa-dewakan di kapal, seakan-akan mereka yang paling hebat, dan juga direndahkan juga, jangan juga direndahkan juga, karena mereka yang punya kewenangan bawa kapal tersebut. Jadi ini semua itu ialah hubungan antara kapten dan master itu harus adalah sebagai apa ya, mutual understanding. Dia harus sebagai, jangan kita berpikir oh kapten pilot di kapal, saya ngetik email aja di belakang lah biar dia yang bawa. Gak boleh, karena pilot juga bikin kesalahan juga. Saya pun sampai detik ini bikin kesalahan juga. Saya bikin order kanan cikar, yang saya bilang kiri cikar. Saya tahunya salah ketika officer ngasih tahu, pilot ada port atau ada starboard. Saya lihat ke atas, oh sorry, minta maaf, ada kanan cikar. Jadi hubungan interaksi seperti itu yang harusnya kita mulai bangun dengan generasi sekarang ya, yang menyebutkan kalau pilot itu adalah bagian dari bridge team, dan sebagai pilot yang baik juga harus menganggap bridge team itu ialah bagian dari timnya dia. Jadi jangan-jangan mentang-mentang dia yang punya kuasa di atas, dia diem-diem aja, langsung order ini, order itu, seenak jidat. Nah, dan ketika kapten agak nggak suka dengan cara dia bawa kapal, ya sebutkan aja, panggil aja kapten, pilot, speed is like this, speed masih 10 knot, jarak 1 mil, speed masih 10 knot, draft kita 12 meter, itu kapan mau berhentinya? Belum ada tak. Pilot, speed 4 knots. Kasih apa namanya, dipanggil aja, disebutkan aja, di challenge lah maksud saya tadi, di challenge saja, ditantang aja dengan baik. Jadi itu sebagai peringatan juga ke pilotnya. Kadang pilot juga kan mereka buru-buru mau pulang apa segala macam, kita nggak tahu dia berantem sama istrinya atau apa gimana di rumah. Jadi kan kadang konsentrasi dia juga nggak ini. Ya, itu nomor satu mengenai tadi. Nomor dua, jenjang karir ya. Jenjang karir ya, betul ya, Kapten Andre ya. Oke. Betul, Cap. Jadi Karena pertama, saya pernah dengar ada grade C dan ya dan betul, lain-lain. betul. Jadi sistemnya itu inilah yang bagusnya dengan perusahaan ini ya. Sistem yang saya rasa sangat baik untuk ditiru. Jadi kita training pilot itu 6 bulan sampai 9 bulan. Oke. Itu 9 bulan training. Sudah digaji. Sudah digaji. Sekarang gajinya kalau nggak salah itu 4.500 Singapura dolar. Ya. 4.500 Singapura dolar. Jadi training itu, sebenarnya training ini masa-masa terindah seorang pilot. Karena bebas, dia mau ngapain aja bebas. Setiap hari dia mau bolos bisa, setiap hari dia mau ikut pilot bisa, tapi seminggu sekali ada kelas, biasanya di hari Sabtu. Kelas setengah hari, kemudian 2 kali dalam seminggu itu ada namanya trainer attachment, di mana kita ikuti seorang trainer kita, pilot senior, kita belajar dari dia, itu biasanya 2 hari dalam seminggu. Sisanya terserah Anda, mau pulang ke Indonesia bisa, mau tidur di rumah kos-kosan bisa, tapi nanti dicek kok trainee Andre ini kok nggak nongol-nongol ini, kok nggak ada laporan dari pilot-pilot lain dia follow move atau apa. Oh, saya lupa, kurang sampaikan tadi ya. Jadi dalam 9 bulan training ini, kita harus pergi atau ikut movement, ya, pergerakan ke semua tempat di Singapura. Tempat ini ialah oil terminal, container terminal, shipyard, anchorages, area labuh. Jadi 4 kategori ini kita harus datengin. Berapa banyak oil terminal di Singapura? Iya, 60 lebih. Berapa banyak Iya, shipyard di banyak Singapura? sekali.
Banyak. Berapa banyak anchorage di Banyak. Singapura, area labu? 33. Berapa 30, banyak? ya. Ya. Berapa banyak terminal kontainer di Singapura? Ada 5. Satu itu semua masing-masing. Jadi kalau di total dalam 9 bulan ini kita harus ikut movement sebanyak 600 movement. 600 movement. Ya, itulah. Nah, movement ini ya pandai-pandai kita lah. Jadi terserah kita. Bagaimana kita mau selesaikannya itu diserahkan sebagai kita. Jadi makanya saya bilang sebagai trainee pilot itu udah paling paling santai sebenarnya. Jadi cuma ngafal-ngafalan aja, selesaikan movement ini, ujian semua lulus eh, dengan baik pasti bisa bisa ini. Bisa ini. Kembali ke tadi jenjangnya. 9 bulan training ya. Selesai training dan ujian-ujian tetek bengeknya semua, itu kemudian lulus sebagai pilot kelas C. Dia pertama pilot kelas C, kelas C. Jadi kenapa harus dibagi-bagi jadi kelas C? Apa itu kelas C? Kelas C itu atau Charlie ya, Charlie kelas C itu boleh nyandarin kapal, boleh ngeluarin kapal dari terminal dengan maksimum LOA, length overall, panjang kapal maksimum 122 meter. Jadi dia boleh bawa kapal dengan panjang 122 meter saja. Atau ada kapal yang GRT-nya di bawah 12.000. Jadi ada kadang-kadang kapal panjangnya 140 meter tapi GRT-nya masih di bawah 12.000 ton. Nah, itu boleh dia bawa tapi cuma boleh labuh atau berlayar. Kemudian berapa lama dia kelas C? 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian harus ujian lagi. Ujiannya tadi ya, 4 tahap tadi ya. 4 tahap yang ujian meja, simulator, test drive, dan oral. Begitu lulus ujian, naik kelas B. Pertanyaannya, gaji naik nggak? Tentu naik. Jadi, mau cepat naik gaji, harus upgrade license. Jadi mau naik gaji ya naik license. Makanya saya bilang kenapa ini bagus sistemnya. Promosi itu tergantung kita sendiri. Mau naik kelas apa enggak. Kalau nggak mau naik kelas ya gitu-gitu aja gajinya. Ya. Kemudian naik ke kelas B. Kelas B itu berapa kriterianya? Panjang kapalnya maksimum itu 152 meter dengan GRT maksimum 20.000 ton. Masih kecil ya. Kapal 20.000 ton, panjang kapal 152. Nah, itu gampang itu bawahnya. B, gaji naik, license allowance naik. Nah, kemudian ujian lagi. 4 tahap lagi ujiannya yang kayak tadi. Ujian meja, ujian simulator, ujian test drive, dan ujian oral. Tapi ini yang terakhir kali. Setelah nanti naik dari kelas B naik ke A3, ini yang terakhir ujian. Habis itu nggak ada lagi ujian. Setelah kelas B itu ialah kelas A3, Alpha 3. Jadi kelas A3, kelas A3 license. Berapa maksimum panjang kapalnya? 270 meter. Berapa besar tonnya? 75.000 ton. Jadi sebagai karir pilot yang paling menantang ialah ketika kita naik dari kelas B ke kelas A3 karena loncatan ukuran kapalnya itu langsung tinggi sekali. Itu di situ kaki saya bergetar juga. Kalau istilah kayak orang Singapura bilang boplenya udah mau jatuh atau lernya udah mau jatuh. Jadi mohon maaf ya, maaf kata-kata saya tapi istilahnya seperti itu. Kaki udah mulai bergetar di sini. Nanti A3 sama, 1 tahun lagi. 1 tahun lagi boleh naik kelas. Tentu naik kelas, naik gaji. Naik kelas ke kelas A2. Kelas A2, eh, dia untuk sandar atau lepas dari sandar itu masih ada batasan. 270 meter. Tetapi untuk area labuh itu sudah unlimited. Jadi kapal aircraft carrier, VLCC, super bulk carrier, ULCC, kapal kontainer-kontainer besar, kalau mereka datang untuk berlabuh, udah bisa dibawa. VLCC kosong, itu kan yang nggak sandar itu udah bisa dibawa. Nanti setahun A2 naik A1, yang terakhir. Itu
tanpa batas, unlimited. Apapun yang ngapung di atas air udah bisa dia bawa. Jadi ya, jenjang karirnya ini ada 5, C, B, A3, A2, A1. Di setiap jenjang karir pasti naik gaji, eh, semuanya rata-rata 1 tahun per kelas. Nah, itu aja. Saya rasa cukup jelas ya, Kapten Andre. Siap, Cap. Terima kasih banyak. Sangat-sangat lumayan jelas. Tinggal nanti saya Ya. pahamin lagi. Jadi ya mohon izin ya untuk peserta kapten-kapten sekalian, termasuk Kapten Andre. Jangan sungkan bertanya di sosial media saya. Saya nggak mungkin nggak balas. Saya pasti membantu siapapun itu untuk dari Indonesia untuk bisa masuk. Tapi ingat ya, saya bukan bantu lewat gimana. Tapi paling enggak, Kapten Andre, coba sampaikan dulu ke saya ketika mau melamar. Saya bisa ngopi-ngopi sama orang kantornya, bisa saya main-main mata dulu. Ada teman saya itu namanya Andre, bisa saya tolong. Nah, seperti itu bisa saya tolong. Tapi kalau untuk Paham. push namanya lewat di bawah meja, nggak bisa. Saya belum sampai di posisi tersebut. Iya. Jadi kadang-kadang kalau ngerokok-ngerokok di bawah kan ketemu orangnya dia bilang, kamu tuh di email kok nggak dibales-bales sih? Ini ada email saudara saya ini, Andre itu. Ah, kira-kira seperti itu bisa saya sampaikan. Dan Terima kasih banyak, Cap. Much appreciated. ya, makanya jangan sungkan untuk saudara-saudara sekalian, kawan-kawan Siap. mau nyampeinnya di sosial media silahkan aja pertanyaan. Udah banyak kok sering saya ladeni sampai hari ini juga sering saya ladeni. Iya. Mungkin ini, Cap. Just ini Ya. ya. Just apa namanya? Bercanda. Dan for your information juga, rencana saya hari Kamis itu saya transit dari Maroko, saya pulang sign off itu kan. Saya ada rencana transit 4 hari di Singapura. Mungkin jikalau Captivano tidak sibuk, saya izin bersilaturahmi ke rumah atau kita ketemu di mana begitu, Cap. Hari Kamis sampai Minggu Oh, baik. saya di Singapura. Jadi sekedar informasi, saya sekarang udah tinggal di Batam. Oke. Di Batam. Tapi kosan di Lalu Singapura kerja? masih ada. Kosan di Singapura masih ada, cuman jarang. Kadang kalau nggak sempat balik aja saya ke kosan. Saya dengan keluarga udah mengungsi kembali ke tanah air dikarenakan harga sewa rumah yang meroket. Makanya saya tidak tinggal di Singapura lagi karena mahal. Itu aja, mahal. Itu dia nilai minusnya sebagai pilot Singapura, ialah biaya hidupnya mahal. Tapi ya bagaimana lagi, kan kita cari pengalamannya kan. Kemudian tadi Setuju. ngopi, boleh. Kalau saya berkesempatan, sampaikan aja di sosmed saya, atau nanti boleh sampaikan nomor WA saya, save aja, nggak masalah, dikirim aja, pasti saya balas. Lalu, Cap, kalau tinggalnya di Batam, untuk ngatur rosternya, apa namanya, jadwal kerjanya bagaimana? Pastinya Ya, nyebrang. Nah, itu ya, bagaimana? itu Kepo jadinya. ya nggak apa-apa. Itu nantilah saya jelaskan kalau kita ada sharing pribadi aja. Nanti saya sampaikan langsung aja gimana Siap. kiat-kiat ya, kiat-kiatnya. Karena nggak enak. Ada pertanyaan lain. Oh tadi satu lagi, Kapten Andre bilang kan tadi, gimana kalau saya datang langsung ke Oh VC iya. Marine? Well, mohon maaf tidak diterima Oh iya. untuk ad hoc atau yang tidak berdasarkan perjanjian. Dulu saya juga seperti itu. Saya kan kapal saya selalu masuk Singapura. Saya bilang, kapal saya lagi nyandar di Singapura. Boleh nggak saya ngelamar langsung datang? Maaf, nggak bisa. Harus dengan perjanjian dulu. Perjanjian kapan? Gitu. Dan ketika sudah buat perjanjian, tonton nih, oke tanggal 17 Agustus saya bakal datang interview ya. Jangan dilewatkan saran saya. Karena ini adalah first impression. Ya, kalau Anda sempat delay itu pertemuan tersebut itu udah blacklist. Jadi ya ini ya hidup korporat lah seperti apa. Udah nggak dingin lagi. Ya harus profesional. Karena pengalaman ya. Terima kasih ya. Ada alumni saya dari Alam, saya udah push namanya. Dia karena orang Malaysia mungkin dia cepat dapat email ya. Saya udah push namanya, masuk, dipanggil, dijawab emailnya, dikasih WA, udah atur tanggal berapa.
Terus tiba-tiba kok nggak ada follow up lagi. Rupanya dia nggak datang waktu interview. Dia postpone, bilang seminggu lagi deh. Aku bilang, akhirnya nggak dapet. Sayang sekali kan. Jadi ya itu aja. Pokoknya sebelum mengirim email apa itu, ya sampaikan aja ke saya. Biar saya coba push ke atas. Terima kasih banyak, Gap, atas Sama. kesediaannya. Ini dari tadi ini Kapten Ridwan atau Mas Ridwan Arbi Suryantoro udah nanya ini. Mohon maaf Mas Dani, saya Siap, bacakan dulu ya. siap. Mohon saya bacakan, Gap, ya. Untuk Ya, pertanyaan dari Mas Ridwan, mohon izin bertanya terkait bahasa. Standar English Maritim, apa yang menjadi standar bila ada komunikasi antara pilot dengan kapten kapal? Itu yang pertama, Cap. Yang kedua, bila ada standar kompetensi English tersebut, mohon info di mana training untuk di Indonesia. Terima kasih. Jadi dua pertanyaan, Cap, dari ya, nggak masalah. Mas Baik, Ridwan. dulu waktu saya di alam ada namanya Maritime English. Ada namanya satu pelajaran namanya Maritime English. Nama bukunya ialah English for Maritime Studies. Itu sebenarnya buku ini simpel aja. Dia cuma ngajarin kita istilah-istilah kapal. Starboard bow, starboard quarter, port bow, port quarter, abeam, above the beam, atau apa, working aloft atau apa. Istilah-istilah seperti ini yang penting sebagai kita kuasai. Karena kalau kita hanya memiliki kemampuan bahasa Inggris standar, standar maksud saya hanya komunikasi biasa ya tanpa istilah-istilah maritim ya. Contoh kita sebagai kapten, orang kantor ngirim email, generator itu rusak. Apanya sih yang rusak? Nanti kita ngejelasinnya gimana? Oh, generatornya ada di atas sini, di bagian celah sini ada yang rusak, ada yang bocor. Jadi istilah-istilah tersebut yang harus kita bisa kuasai agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang lain gitu. Jadi contohnya secara profesional bisa memberi jawaban ke ke orang yang bukan di kapal gitu. Contoh misalnya eh, apanya yang rusak? Oh, ininya yang rusak segala macam. Kalau kita nggak tahu istilah tersebut, itu gimana? Contoh misalnya istilah fish plate, plate ikan. Itu apa kalau ini? Kalau dalam dalam pelautan, fish plate. Menarik kan? Apa itu fish plate? Iya. Oh, rupanya fish plate itu ialah free deck, freeboard yang terakhir di deck. Jadi istilah tersebut kita Tepi-tepian deck. iya Iya. betul. Jadi kalau kita nggak bisa ngelihat draft, nggak bisa turun darat draft, gimana cara ngitung draft ya? Dari fish plate pakai sounding tape turunin di minus, baru kita dapat bisa draft. Jadi ya banyak istilah-istilah maritime terms lah istilahnya untuk dalam kehidupan maritim yang perlu kita kuasai, yang perlu kita biasakan. Contoh kalau sebenarnya ya, saya selalu koreksi sampai detik ini. Masih banyak kesalahan waktu Pandu memberi order. Hard to starboard, kanan cikar. Apa yang sebetulnya yang betulnya? Itu bukan hard to starboard. Tidak ada istilah tersebut. Hard to starboard itu salah. Itu hanya kebiasaan-kebiasaan yang dulu-dulu aja. Sebenarnya itu hard a starboard. Hard a starboard. Jadi bukan hard to starboard, bukan. Jadi istilah-istilah seperti ini yang saya rasa perlu dimiliki untuk seorang mariner sejati. Terkait bahasa, standar English maritim, bila ada komunikasi. Komunikasi antar pilot dengan kapten kapal gimana? Lihat pilot card yang ada di kapal. Oke. Pilot card yang ada di kapal itu adalah informasi yang pilot inginkan. Kalau kapten-kapten semua udah bisa menjelaskan hal tersebut satu persatu, saya rasa itu sangat baik. Bila ada standar kompetensi English maritime tersebut, mau info di mana trainingnya di Indonesia. Oh, saya kurang pasti untuk tempat trainingnya di Indonesia, tapi saya rasa sekolah-sekolah pelayaran harusnya sudah mulai sudah mulai memiliki kemampuan untuk mengajarkan hal tersebut. Jangan dikasih kopian lagi, kemudian dosennya nggak masuk. Terserah lah. Gimana kira-kira ya? masih, masih, Cap, masih.
Itu dia. Ya, gimana kita mau bersaing di area kita ini kan? Nah, itu. Ada lagi? Siap. Berarti intinya dari tadi itu kan untuk mengenai Izin menambahkan boleh kan? Ya, boleh, silakan boleh. Mas Ahmad. Ya. Ya, mengenai pertanyaannya Mas Ridwan ini sangat bagus sekali mengenai communication standar maritim ya. Kalau untuk kita acuan di Indonesia itu menggunakan SMCP ya, kayak biasanya dikenal itu Standard Maritime Communication Parasis. Di situ biasanya dia ada bab bagian harbor communication, di situ ada bagian pilot order dan semacamnya. Jadi port activity semua di situ ada vocabulary-nya semua. Ya mungkin istilah-istilah yang disampaikan Captivano itu yang Bizplate itu mungkin saya belum pernah jumpa di SMCP tersebut. Nah, itu sangat menarik sekali. Nah, terus yang kedua mengenai bagian SMCP ini saya pernah mengulik tentang SMCP di tugas akhir saya pas waktu saya dulu pas menjadi tag master di Singapura. Saya bab eh, tugas akhir saya mengenai mengoptimalkan SMCP antara Harbor Pilot dengan Tag Master pas waktu order ya gitu. Mungkin order dari pilot itu sering cium-cium gitu kan. Kalau di SMCP itu tidak pernah dijumpa. Betul. Ya itu. Untuk standarnya kita ikut dengan standar SMCP, Standard Maritime Communication Parasis itu aja. Ya, terima Hmm. kasih Kak Stefano, sangat bermanfaat sekali. Ya kemarin dulu kita pernah ya rekan kerja sangat sangat dekat sekali. Ya saya sangat fans juga dengan Captivano. Makanya saya berani undang untuk mengikuti apa itu menjadi narasumber dari webinar sharing session ini. Ya. Dengan senang hati, dengan senang hati. Iya, Jadi ya itulah kalau untuk istilah kayak cium-cium itu ya, iya, itu di regional kita itu sangat 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 awam, sangat sangat iya, biasa. Karena iya, ya mungkin di Eropa juga mungkin ada istilahnya, kita nggak tahu kan. Di Amerika iya, juga ada istilahnya. Jadi iya, istilah yang untuk nyaman diketahui oleh semua pihak ya itu baik. Walaupun kadang juga eh, itu sedikit membahayakan, iya, sedikit membahayakan ya kan? Karena buat pilot yang tidak ngerti bahasa Melayu paling tidak iya, itu bahaya. Oh, tapi untuk Singaporean, Malaysian, Indonesian saya rasa nggak masalah. iya, nggak Dan masalah. pilot-pilot yang non non Asia Tenggara pun saya rasa mereka udah mulai paham apa itu cium-cium. Ya, Cium, cium. soalnya standar English, standar bahasa vocabulary sehari-hari aja. Ya, Iya. saya nggak tahu ada kursusnya ya. Tadi sebutannya apa? Eh, SMCP. SMCP itu sudah under IMO kan? Kalau Oh, bagus. iya. Jadi IMO mengeluarkan SMCP Standard Maritime Communication Parasis. Jadi Ya. guideline-nya kita acuannya di situ semua. Kalau Oh, misalkan vocabulary yang awam, misalkan starboard itu apa, itu kan kita kalau di General English mungkin starboard ini ya. Kalau port itu mungkin pelabuhan atau apa. Kalau di SMCP ada istilah port kiri atau pelabuhan gitu. Ada dua oh ya dua makna betul, ya. Ya. betul, betul. Ya, Izin Cap, last question dari saya Cap. Ini silakan Mas mengenai Dani. untuk menjadi pilot training tadi Cap ya, yang Cap bilang itu apakah bisa Cap dari fresh graduate non experience just only cadet aja Cap gitu? Apakah bisa Cap? Tentu bisa, Mas Dani. Bisa. Buktinya, saya waktu training tempo hari ya, waktu saya waktu training tempo hari, saya sebenarnya kandidat orang Indonesia itu ada dua, yang 3 bulan lebih awal dari saya. Dia fresh graduate dari STIP, direkrut langsung ke Jakarta. Cuman dia tidak perform ketika training, makanya sayang sekali dia di bukan dipecat lah, terlalu kasar. Maksudnya dia di di terminate lah.
Jadi fresh graduate bisa atau tidak? Bisa, bisa sekali. Sekali lagi saya jelaskan ya, saya sebagai pemilik perusahaan, ada seseorang yang masih muda, ya, pengalaman ada nggak? Nggak apa-apa, saya akan training 1 tahun. Lebih untung dong saya, karena masa baktinya pasti lebih panjang ya kan, daripada dia nyewa yang umur tiga apa apa dia ngerekrut umur 35. Masa baktinya cuma berapa lama, ya kan? Makanya sekarang 5 tahun terakhir ini perusahaan kami ini PSM Marine lebih condong merekrut fresh graduate atau enggak paling tiga di bawah 35 lah, karena pasti lebih lebih ini lebih lebih menguntungkan secara secara jangka panjang ya, lebih menguntungkan untuk perusahaan. Siap, siap, siap. Ya, Ini jadi ada fresh lagi. graduate bisa apa enggak? Bisa. Bahasa Inggris dan percaya Siap, Cap. diri. Itu aja. Nanti saya coba, Cap. Bismillah. Sih. Coba, ayo, ayo. Saya udah bosan sendirian di sini. Ini aja pertanyaan lagi, Cap, terakhir dari. Ya, Oh, tadi udah dihapus lagi, Cap. Tadi nggak apa. apakah orang mesin bisa jadi pilot? Iya. Sayang sekali tidak bisa. Jadi Orang saya mesti jadi coba. pilot eh, eh, dua dua departemen yang berbeda. Karena saya, ya, saya rasa nggak bisa. Karena eh, tentu saja eh, apa certificate of kompetensinya kan beda. Beda. Yang satu ngurusin deck navigasi, yang satu ngurusin mesin engineer. Tetapi di Singapura ini untuk kandidat menjadi seorang Singapura pilot itu dari angkatan laut mereka bisa ahli senjata, ahli apapun itu, tapi dari angkatan laut itu bisa diterima. Tetapi tetap mereka harus ambil COC 3 dulu, harus ujian dulu. Ya, jadi ada teman-teman saya itu latar belakang dia angkatan laut, tentara, tentara angkatan laut Singapura. Ahlinya apa? Ahli nembak, ahli senjata. Tapi karena dia pernah berlayar di kapal angkatan laut, dia keluar dari angkatan laut, dia ngambil COC 3 dulu ujian. Ujian itu kemudian ngelamar jadi pilot, sekarang jadi teman saya. Nah, jadi kolega kami. Oh, langsung ya gitu, Cap. Keluar dari Ya, angkatan laut, kemudian ambil COC kelas 3 itu langsung bisa, Cap. salah. Karena masa layarnya sebagai ahli senjata di atas laut itu terhitung. Ya, masa Apakah layar. kapal-kapal angkatan laut itu juga wajib pandu ya, Cap? Beberapa tempat wajib pandu. Kenapa? Karena mereka perlu jasanya takbut. Jadi kenapa masih perlu jasanya Kapten Ahmad, Mas Ahmad? Karena mereka komunikasi radio dengan takbut itu private, channelnya private. Jadi yang bisa ngobrol dengan takbut itu hanya pilot dengan office pilot. Jadi kapal-kapal biasa itu nggak punya channel langsung untuk ngomong ke takbut. Makanya ketika mereka mau sandar, biasanya itu kapal-kapal Navy yang under training sih. Mereka under training kan, perwiranya lagi di training untuk bawa kapal itu masuk. Jadi mereka perlu pilot untuk jaga-jaga. Takbutnya juga nggak dipakai kadang-kadang, nggak dipakai. Jadi hanya ikat aja takutnya ikut jaga-jaga kalau misalnya mereka kehilangan kontrol. Dan pilot pun nggak dipakai di kapal, cuma berdiri-berdiri aja bengong. Ya gitu. Mereka perlu jasa kami untuk komunikasi dengan takbut. Itu aja sih. Baik, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, ya mungkin bisa ditanyakan langsung. Kalau misal nggak ada, kita akan mengakhiri Satu sesi pertanyaan, boleh dari pertanyaan saya? ini. Ya, silakan Mas Ahmad, silakan. Ya, Cap Stefano, terima kasih banyak sebelumnya. Eh, Ya, Manajer Cap mau tanya mengenai jangka panjang di Singapura. Saya melihat ya. di Singapura itu telah membangun Tuas Megaport ya, daerah Tuas Megaport beberapa mungkin akan menjadi eh, kontainer atau terminal kontainer yang terbesar mungkin ya di Asia. Dan juga yang kedua, maksudnya yang pertama masih ketika nanti di Singapura itu kira-kira ada isu apa sih perkembangan yang terbaru buat pelaut-pelaut kita yang bisa kita untuk kita masuk ke Singapura tersebut. Mungkin
seperti Captivano jadi pilot mungkin itu. Dan kedua, mengenai isu yang kemarin Cap, baru cooldown-nya ini, yaitu kapal dredger yang menabrak dengan Marinehammer Oh, itu. Ya, ya, ya. saya masih penasaran ya, masih penasaran tentang eh, sekarang perkembangannya isunya seperti apa, dan case tadinya mungkin bisa dijelaskan menurut pandangan dari sudut eh, as, Asper Marine Pilot ya. Terima Hmm. kasih Captain. Baik, nomor satu, perkembangan pelabuhan Singapura ya. Ini sebenarnya info dalam, orang dalam istilahnya. Tapi nggak apa-apa. Kan ini kan terlihat, informasi ini publik. Bisa Ya, diakses kemanapun. Cuman ya, detailnya kan orang kadang-kadang nggak ini. ya, Baik, mengenai perkembangan Tuas Megaport. Tuas Megaport tidak akan jadi nomor satu di Asia, karena nomor satu di Asia masih Shanghai, Shanghai. terbesar. Ya, masih Shanghai. Kalau di Asia Tenggara, mungkin iya. Ya, Nomor satu di Asia Tenggara. Mungkin Mas Ahmad masih ingat, Pasir Panjang kan paling banyak sampai P41 ya. ya, Betul, betul. P41. Tapi Tuas nanti kalau nggak salah ada 80 80. sampai 80 jeti. Yes. Bayangkan 80 jeti. Itu gila-gilaan itu. Sebenarnya proyeknya itu harus sudah selesai tahun ini. Cuman Hmm. gara-gara gejolak politik di Malaysia beberapa tahun lalu ketika ketika siapa ini yang tertua ini, Mahathir Muhammad kembali menjadi Prime Minister, Ya. itu ada perdagangan pasir berkurang drastis. Hmm. Kita tahu sendiri lah ya bagaimana itu Ya, semua. Buat kita di Singapura itu legal, tapi rupanya di sana permainan elit-elit lah. ya. Kemudian proyek pasir tertunda, jadi dia sempat tambah dengan COVID lagi. Jadi perkembangan pelabuhan Tuas Port itu mungkin sekitar 5 tahun lagi lah baru baru operasional. Kemudian isu-isu lain lagi begini, Singapura ini pasti perlu orang Indonesia. Jadi jangan dengan khawatir. Mereka pasti perlu. Pertama apa? Tenaganya banyak. Nomor dua, mereka kita itu diperlukan karena apa? Dekat dengan Indonesia, dengan Singapura. Jadi ngapain mereka mau rekrut orang Cina daratan misalnya ya? Kalau mereka repot gitu mesti bayar tiket jauh dari Cina daratan atau enggak dari mana lah negara mana. Ketiga bahasa. Indonesia kan bahasa Melayu kan lebih kurang sama. Jadi untuk komunikasi itu gampang, lebih mudah justru sebenarnya. Makanya saya sebagai pilot Indonesia di perairan Singapura, nilai tambah saya dari pilot-pilot yang lain, saya itu bisa menyamar jadi bunker barge. Maksud saya begini, saya lagi jalan, saya manggil satu orang, satu satu bunker barge, contoh lah namanya Marine Unity. Saya ngomong dengan logat Indonesia ke dia, dia pasti mikir ini kawan saya bunker barge yang lain yang manggil. Jadi gitu, jadi saya panggil Marine Unity, selamat sore, mau kemana Cap? Terus dia balas dengan angkuh, panggil Marine Unity, naik satu dulu. Jadi saya pindah, naik satu, oke nggak apa-apa lah, ini aja gitu. Ya. Panggil Marine Unity siapa? Oke, permisi, kapal belakang, mau belayar ke timur, saya lambung kirinya boleh? Mungkin yang ngeliat radar, baru ngeliat kapal tanker kontainer besar di belakang. Baru dia minggir. Oh, pandu, pandu. Oke, kita ke kanan lagi ya. Jadi ya itulah nilai plus saya sebagai orang Indonesia di sana bisa berkomunikasi dengan baik sekali. Ya karena bahasa Indonesia, karena sama-sama orang Iya, Indonesia, ya kan? iya, Jadi itu enaknya. Jadi banyak orang yang nggak bisa komunikasi ya, khususnya yang selain orang Singapura Malaysia. Karena bagaimanapun juga orang Singapura Malaysia kalau mereka coba berbahasa Indonesia itu pasti ketahuan. Logat mereka itu jelek. Jadi mereka nggak bisa pasti ngomong bahasa Indonesia. Pasti ketahuan kalau mereka mau ini. iya. Jadi isu-isu di Indonesia, Singapura saya rasa enggak lah antara kedua negara semua baik. Audionya, Audionya Captivano ya, benar. ya, Terputus ya tadi ya? ya, Terus ya? ya terputus sampai hubungan kedua negara kan. Iya, iya. Hubungan kedua negara saya rasa masih masih baik-baik aja. Tidak akan ada ini. Ya, Di belakang Singapura pun ada juga
negara dikuasakan, kita seperti tahu gimana. Selain dari itu, tadi mengenai, oke, Bang Kebarts, apa, Dredger yang nabrak ya. Ya, Oh iya, yang nabrak. iya, iya. Itu kejadiannya bulan lalu kalau nggak salah. Ya, bulan Juni kan. Bulan Nah, Juni. jadi Dredger, kapal Belanda, Ya, Vox Maxima. ya, Fox Maxi. Saya rasa Belanda atau pokoknya Eropa lah. Pilotnya PRC, Cina Daratan. Wih, PRC ya, People ya. Republic. Jadi RRC, Tiongkok, Tiongkok, maaf, maaf. Hmm. Jadi pilotnya eh, orang China mainland ya. Itu yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada power distance. Jadi saya ngelihat orang bule, apalagi ini kapal dredger, biasanya manuver sendiri ya. Mm-mm. Jadi jangan perlu jasa pandu. Pandu cuma ngelapor, bilang dengan itu kanan-kanan, dengan ini kiri-kiri, jalan aja langsung ini. Itu praktek biasa, itu standar. Kalau kita dengan kapal-kapal supply, kapal-kapal offshore, kapal-kapal dredger itu begitu. Karena mereka tanda petik udah biasa navigasi di area yang sempit, kan? Nah, dia keluar dari area Labuh dengan kecepatan 7 knot. Ya. 7 knot. Mungkin boleh di-share atau nggak perlu kali ya, karena nggak terlalu jelas juga kok. Dia keluar dari area Labu, kemudian blackout, sama persis dengan yang di Baltimore. Dia blackout. Ketika blackout, saya coba, nggak usah. Ketika blackout, kapalnya radarnya itu jam, kemudinya itu nyangkut di satu sisi. Jadi kapalnya itu belok, 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 kena ke kapal namanya Marine Honor. Marine Yes. Honor ini lagi bunker kapal Evergreen. Makanya sial sekali dia nasibnya. Jadi dia lagi Evergreen lagi alongside, di sebelahnya ada Marine Honor. Marine Honor lagi bunker. Kapal ini dredger ini tiba-tiba belok ngek 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 ngek, hantam ke Marine Honor. Ya. Jadi total 400 ton minyak bocor ke laut sampai ke Pulau Sentosa, semua semua jadi hitam seperti yang dilihat di sosial media kan. Ya. Info terakhir yang saya dengar, pilot is acquitted. Acquitted artinya tidak dituduhkan salah apa-apa. Kenapa? Karena engine problem, Engine. engine failure, bukan kesalahan pandu. Kenapa pandunya nggak drop jangkar? Kan? Ya, itu kan split second decision. Maksudnya sepersekian detik untuk ngambil sebuah keputusan kan. Mungkin tidak cukup waktu, kapal terlalu kencang, dan jangkar nggak bisa turun. Jadi ya itulah. Eh, dan yang menariknya, yang dituntut untuk menanggung kesalahan ialah Marine Honor. Duh, Ya, lucu ya, iya, lucu. lucu ya. Yang Jadi, ditabrak ya. Yang jadi ditabrak contoh, yang salah. Padahal contoh, ditabrak ini. ya, contoh ya di perapatan, Kapten Ahmad lagi nyetir di depan saya. Terus saya dari belakang nyetir sendiri kan, saya Iya. nabrak Kapten Ahmad, jeder. Saya nabrak Kapten Ahmad, mobilnya Kapten Ahmad terguling-guling, kena lampu merah, kena lampu jalanan, kena lampu merah. Rupanya yang harus mengganti itu ialah Kapten Ahmad. Jadi properti yang dirusak itu yang ganti harus Kapten Ahmad. Iya. Karena kendaraan Kapten Ahmad yang nabrak kan. Nanti setelah Kapten Ahmad bayar, mau berantem dengan saya, gimana menagihnya ke saya, itu urusan Kapten Ahmad dengan saya. Jadi seperti itulah kasusnya ini. Dredger tersebut menabrak ke itu, ke Marine Honor, ke Bunker Barge. Bunker Barge-nya eh, apa polusi jadi kotor. Jadi pemerintah nagihnya ke perusahaan Marine Honor dulu. Nanti setelah itu baru ditagih ke Vox Maxima. Kira-kira seperti itu. Jadi update-nya seperti itulah. Waduh, lucu ya. Ya Lucu, Allah. lucu dan menyakitkan. Iya, menyakitkan. Padahal kalau Fox Maxima itu saya tengok di Instagram atau sosial media itu salah satu perusahaan bonafit. Ya, Oh, bonafit kan. Dan ya, historinya kalau nggak salah saya pernah sempat lihat kapal tersebut last voyage-nya itu dari Jakarta. Dari ya, Jakarta ke Singapura, lalu betul. drop anchor. Setelah itu dari drop anchor ke Western Anchorage kalau nggak salah kan. Ya, Terus betul.
setelah itu dari passing dari P atau West Keppel Fairway di situ, ya langsung mungkin trouble-nya di saat itu juga. Iya, Betul sekali. Jadi ya, ya. sudah sudah Apalagi kena tabrak, kena suruh ganti. suruh bayar lagi. Iya. Bayar. Oke. Oke, cukup untuk pertanyaannya ya, untuk Cap Terima Alif. kasih, Cap Gimana, Cap? Tivano. Sudah jelas, terima kasih atas Ya, jawabannya. ya. Untuk, terima kasih kepada Cap Tivano untuk narasumber hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Cukup eh, ya istilahnya kalau bisa dibilang ini daging semua lah sharingnya ini ya. Jadi Iya, Semoga banyak jadi masukan. Semoga banyak bisa iya. menjadi informasi yang baik. siap, siap, Amin. siap. Terima kasih, Cap. Nanti supaya teman-teman juga nanti bisa itu, Cap. Bisa ngajak teman-teman juga, Cap, supaya yang dari Indonesia itu makin banyak juga, Cap. Ya, ya, amin, amin, amin. Semoga banyak yang bermanfaat di dalam kelas webinar ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya untuk yang aktif dalam sesi tanya jawab ini. Terima kasih juga kepada Kapten Tivano Lebang atas waktunya dan pengetahuannya yang telah dibagikan kepada kita. Semoga sesi ini bermanfaat dan memberikan wawasan bagi kita semuanya. Sebelum kita mengakhiri pada sore hari ini, tadi ada door prize ya Ya, untuk teman-teman yang pertanyaannya berbobot dan mempunyai nilai lebih, nanti akan dikasih sama founder Kompas ya, langsung langsung by WA atau bagaimana, Cap Cap Alif? ya, langsung sekarang aja nggak apa-apa. Oh, Yang langsung sekarang. ini. Siap, 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 siap. Dari Cap Tivano kira-kira siapa yang berbobot Cap? Silakan pertanyaannya. Nomor satu tadi yang nanya soal jenjang karir, Kapten Andre Azari Ya, tentunya dari kemudian ya, Mas Habib Alwi, Habib Alwi, Pak, kemudian Ridwan Arbi, ya, 3 orang, sudah 3 orang ya. sama Mas Dani tadi pertanyaannya bagus juga kalau Siap, siap. Mas Terima kasih, Dani Cap. nggak apa-apa. Lain. sudah 4. Kayaknya cuma itu yang bertanya ya. Eh, Iya, Cap. Mas, Empat, ya, empat ya, Cap. Empat. Yang lainnya lain boleh kali. bertanya, Cap. Hmm. Ini sesi ini sampai jam berapa kak? sampai jam 6 Cap. Oh, Sampai jam 6 malam saja. iya. Nanti kalau mau Iya, lanjut off the record pun bisa juga. Saya nggak ada kerjaan gitu. iya. Siap, siap, siap. Next sesi kita jumpa, kita webinar lagi. Oh, Siap, siap. Ya, saya mau share untuk link absensi, untuk link absensi, mau kalau informasi bahwa link kehadiran ini untuk cek sertifikat elektronik ya bagi teman-teman yang hadir sampai akhir sesi bisa nanti isi absensi ini untuk eh, elektronik sertifikatnya bisa sebagai peserta dalam sesi sharing. Baik, Captivano, terima kasih banyak atas ilmu dan semua ilmunya yang sangat bermanfaat dan daging semua. Semoga eh, Tuhan yang membalas apa yang Captivano berikan. Sukses amin. terus Cap atas Sama-sama. karirnya. Semua selamat selalu keluarga dan Amin. juga untuk teman-teman yang bekerja di Singapura juga. Saya sangat istilahnya saya juga rindu juga kerja di BSM Marine yang mungkin sebagai nanti ke depan bisa berkesempatan menjadi pilot insya Allah. Ini Terima kasih sudah diundang. Ya, terima kasih. Membagikan apa yang saya punya. Iya, Apapun itu, saya bisa bantu, saya akan usahakan. iya, terima kasih.
Baik, silakan Mas Dani, boleh ditutup. Siap. Ada yang boleh Mungkin bisa ya, mungkin teman-teman kalau mau foto-foto ada yang bersama. follow sosial medianya Cap, ini kan belum tahu, ada yang teman-teman belum tahu juga. Mungkin boleh di Instagramnya nama saya aja kok, Tivano Lebang. Itu usernya. Oh, siap, 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 Cap. Google aja. Tivano. Facebooknya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa tanya melalui sosial media. Siap, Cap. Jadi Boleh saya foto tutup. bersama. Boleh. Oh, foto dulu ya. Ya, foto untuk tampilannya. Bisa on kamera, mohon izin untuk peserta yang hadir sampai akhir seksi. Mohon izin untuk on kamera. Woi, ada yang di laut. Woi, semangat, Mas semangat. Habib Alwi ini. Nanti minta tolong DM saya ya, Mas Habib Alwi. Luar biasa ya di laut. Iya nih Cap nih, lagi bareng-bareng kru nih. Semua nih lagi santai-santai Cap. Kerja dengan selamat. Iya Cap. Hati-hati kerja. Iya Cap, rencana nih mau ngolong nih nanti malam Cap. Luar biasa. Silakan Mas Ardi. Yang lain untuk on kameranya. Om Sultan, Om Rahadian, Mas Andrian, Mas Dewan, Om Nugraha, baik. Untuk pose yang terbagus, senyum semuanya. Ayo bro, foto bro. Ayo. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Bentar lagi. Wait. Oke, Bray. Mantap, Bray. Alhamdulillah. Nanti akan saya share di grup untuk bisa di-upload di sosial media, lalu di-tag di Instagramnya Modul 1 Singapura. Oke, silakan Mas Dani, boleh dilanjut untuk ditutup. Terima kasih. Siap, mohon izin untuk semuanya, sesi ini telah berakhir. Sebelum saya tutup, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas masing-masing teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Oke, terima kasih Cap Tivano, terima kasih Cap Andre, terima kasih semuanya. Yap, boleh izin live juga Cap? Sudah selesai, terima kasih. Oke, sama-sama.